Halo guys, kembali lagi di channel gue Yusuf Adi. Pada kesempatan kali ini, sesuai janji gue pada video modifikasi NMAX tipis-tipis, gue akan memberikan tutorial cara membuat aki motor dari baterai lithium LiFePO4 nih cuy. Sebelumnya gue udah membuat aki rakitan dari lithium ini untuk kedua motor gue nih cuy. Pertama ada di CB150R, lalu kedua di NMAX generasi kedua cuy. Aki rakitan ini sudah dipasang di kedua motor gua, sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih nih cuy, tanpa masalah sama sekali. Justru dengan menggunakan aki dari lithium LiFePO4 ini, dia nggak mudah ngedrop cuy. Jenis lithium LiFePO4 yang gua gunakan ini jenisnya silinder 32650 cuy, dengan kapasitas 5 ampere. Dan juga gue menggunakan piranti elektronik tambahan, yaitu active balancer dengan ukuran 1,2 ampere cuy. Ini khusus LiFePO4. Fungsi dari active balancer ini untuk menyamaratakan tiap sel cuy, agar voltasenya itu antar sel itu selalu seimbang saat proses pengecasan maupun proses pengosongan cuy. Dengan voltase yang selalu seimbang antar tiap sel baterai, nanti akan membuat tiap sel baterai kalian itu jauh lebih awet dan berumur lebih lama cuy. Dan pastinya mencegah overcharging pada setiap sel baterainya. Nah, di sini mengapa gue memilih sel baterai lithium LiFePO4 dibandingkan dengan lithium jenis lainnya cuy. Sebenarnya untuk jenis baterai lithium itu ada banyak ya, untuk lithium ion, lithium polimer, dan jenis lainnya lagi. LiFePO4 memiliki keunggulan dalam kepadatan menyimpan energinya cuy. Makanya itu dia tidak mudah ngedrop pada saat dipakai di kendaraan bermotor, walaupun kondisi motor itu tidak digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Selain itu, dia memiliki siklus hidup yang panjang cuy, dibandingkan dengan aki motor pada umumnya cuy, bahkan bisa 4 kali lipat jauh lebih lama. Dan selain itu, salah satu faktor yang paling penting nih cuy, untuk LiFePO4 ini dia memiliki keselamatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan jenis lithium ion dan polimer. Dimana saat pengetesan yang gue lihat di YouTube luar negeri itu, untuk jenis lithium ini dia saat dilakukan tes pengecasan overcharging maupun diberikan hubungan singkat itu dia tidak ada ledakan sama sekali cuy. Dia ini hanya mengeluarkan asap saja gitu. Berbeda halnya dengan lithium jenis lithium ion maupun lithium polimer cuy. Dia ini bisa meledak dengan kecepatan yang lumayan besar. Nah, untuk jenis lithium LiFePO4 ini dia banyak jenisnya cuy. Dia dari bentuk silinder ada, dan bentuk prismatik seperti batu bata ini ada. Dia ini banyak digunakan untuk alat-alat industri maupun di alat motor listrik cuy. Contohnya itu ada di Polytron Fox R ya. Itu dia menggunakan lithium jenis LiFePO4. Di sini langsung saja kita mulai cara perakitan aki tersebut nih cuy. Di sini gua menggunakan baterai lithium jenis 3260 yang jenis silinder cuy. Dia kapasitasnya yang gua pakai ini 5 ampere. Dengan ukuran satu sel baterai ini sekitar di 3,3 volt ya cuy. Untuk jenis LiFePO4 ini dia satu selnya itu berkisar di 3,2 sampai 3,3 volt cuy. Gua menggunakan 4 buah baterai ini, nanti saat dihubungkan di seri itu untuk voltase maksimalnya itu ada di 13 voltan cuy. Jadi pas banget untuk pengganti aki motor. Nah, hal penting yang wajib kalian ketahui sebelum menserikan dari sel baterai ini, pastikan untuk setiap selnya itu voltasenya itu sama ya cuy. Ada di kisaran 3,3 volt cuy. Setelah selnya satu persatu kita cek dan voltasenya sama semua,
Lalu selanjutnya kita pasang satu persatu sel baterai ini ke holder baterainya nih cuy. Di sini gue menggunakan yang 6 lubang. Sebenarnya untuk penggunaan di aki motor itu cukup yang 4 lubang aja cuy. Di sini karena gue hanya ada sisa yang 6 lubang, jadi gue gunakan yang 6 lubang ini cuy. Untuk link pembelian ada di deskripsi ya cuy untuk yang 4 lubang. Pastikan untuk pemasangan sel baterai ini secara silang ya cuy, soalnya nanti akan kita seri satu sama lain untuk menghasilkan tegangan sesuai aki standar cuy. Setelah dipasang menyilang antara kutub positif dan negatifnya, lanjut kita pasang busbar plat nikel ini cuy. Kita hubungkan untuk kutub negatif dan kutub positif cuy, seperti ini contohnya. Lalu untuk selanjutnya kita hubungkan yang sebelahnya cuy, untuk kutub positif dengan kutub negatifnya. Setelah plat penghubung yang kedua terpasang, lanjut kita pasang plat yang ketiga ini cuy. Kita pasang juga di kutub negatif baterai dan kutub positifnya. Perlu diperhatikan untuk pemasangan plat ini harus hati-hati ya cuy, jangan sampai terhubung dengan sebelahnya karena akan menimbulkan percikan api cuy. Dia akan koslet. Nah, pada bagian baterai yang tidak terhubung dengan plat ini, dia akan menjadi kutub positif dan negatif yang terhubung dengan motor kalian cuy. Nah, perlu diperhatikan pada pemasangan seri ini, dia dari negatif terhubung ke positif, lanjut ke negatif lagi ke positif, terus kemudian baterainya lanjut lagi ke positif, jadi itu di seri 4 cuy. Jadi semua itu akan menghasilkan tegangan sebesar 13,3 volt cuy. Di sini kita ukur kembali atau apakah rangkaiannya ini sudah benar atau belum. Nah, ini udah sesuai ya cuy, 13,4 volt. Jadi untuk rangkaian ini dia sudah benar serinya cuy. Lanjut, kemudian kita pasang aktif balancernya cuy. Kita pasang kabel guritanya dulu ya sebelum memasang soket dari aktif balancer ini. Mengapa kita harus memasang kabel guritanya dulu sebelum mencolok ke aktif balancernya? Karena jika kita ada kesalahan saat penyambungan sel-sel baterainya ini, dia tidak akan merusak dari komponen aktif balancernya cuy. Jadi kita pasang kabel guritanya satu persatu dulu ke sel baterainya ya. Untuk pemasangan yang pertama kita mulai dari kabel paling ujung cuy. Ini kabelnya dia berwarna hitam. Dia ini kita sambung ke kutub negatif baterai paling pertama ya cuy. Di sini gua udah menggunakan skun kecil jadi agar pemasangannya itu lebih gampang cuy. Nah, untuk di kutub positif dan negatif dari rangkaian ini yang menghubungkan dengan sepeda motor, ini gua gunakan kabel 4 mm cuy. Dia kabelnya ini gua pakai bekas dari kabel motor starter cuy. Mengapa
wajib menggunakan kabel yang ukuran besar, karena untuk proses starter itu dia menggunakan arus ampere yang lumayan tinggi cuy. Jadi kalau kalian gunakan kabel diameter kecil, yang dikhawatirkan itu nantinya akan kebakar dan meleleh cuy. Nah, untuk proses pemasangan kabelnya itu seperti ini ya. Gue menggunakan kunci shock Tekiro ukuran 7 mm untuk mengencangkan dari baut ini cuy. Selanjutnya kita pasang kabel gurita urutan kedua. Kita pasang di sel positif dari baterai ini cuy. Lalu selanjutnya kita pasang kabel gurita urutan ketiga serinya di kutub positif dari baterai ini cuy. Ini bisa kalian pasang di kutub positif atau negatifnya, karena sama saja dia terhubung satu plat cuy. Kemudian kita pasang kabel gurita urutan keempatnya cuy. Kita pasang di urutan keempat dari baterai serinya ini cuy. Kita pasang di sudut positifnya berarti ya cuy, positif, atau di sudut negatifnya ini bisa cuy, karena dia terhubung satu sama lain antar platnya ini cuy. Nah, lanjut kita hubungkan kabel urutan terakhir nih cuy. Dia kita gabungkan dengan urutan kutub positif plus dari si baterai tersebut cuy. Jadi hasilnya seperti ini rangkaiannya cuy. Pastikan untuk pemasangan bautnya ini dipastikan kencang semua ya sebelum pemasangan nanti. Setelah rangkaiannya selesai, lanjut kita cek kembali voltasenya apakah rangkaiannya sudah sesuai cuy. Di sini akan kita cek satu persatu dari pin dari rangkaian kabel guritanya ya cuy. Di sini kita cek untuk rangkaian pertama itu dia harusnya di angka 3,3 volt cuy. Nah, ini udah sesuai ya untuk sel yang pertama. Berarti ini untuk pemasangan kabelnya ini udah sesuai cuy. Lanjut untuk sel yang kedua kita cek kembali, dia harusnya di 6,7 volt cuy. Nah, ini juga sudah sesuai, rangkaiannya sudah benar berarti ya. Lanjut di sel berikutnya kita cek kembali ya, harusnya itu di angka 10 volt cuy. Nah, ini sudah benar rangkaiannya cuy. Selanjutnya untuk di pin yang terakhir ini harusnya voltasenya ada di angka 13-an cuy. Nah, di sini juga sudah sesuai. Jadi setelah semuanya sesuai, lanjut kita pasang ke soket aktif balancernya cuy. Jadi ini sudah aman kita colok ya. Setelah semuanya tercolok, kita pastikan lagi nih cuy, apakah koneksinya ini terhubung. Jadi kita akan cek kembali satu persatu dari pin dari rangkaian aktif balancernya cuy. Rangkaiannya ini apakah sudah terkonek colokannya. Nah, jadi sama seperti tadi ya cuy. Nah, di sini sudah sesuai urutan voltasenya. Nah, jadi kita pastikan untuk aktif balancer ini sudah terpasang dengan benar cuy. Nah, untuk aktif balancer ini untuk melindungi dari air ataupun cipratan air ya, agar lebih aman, agar tidak koslet, kita bisa oleskan dengan lem tembak cuy untuk rangkaian elektroniknya ini agar dia lebih kedap terhadap air. Nah, jangan lupa sebelum kalian memberikan lem tembak, pastikan soketnya dicopot dulu ya cuy, baru kita oleskan dari lem tembak tersebut cuy, agar mencegah hubungan singkat cuy. Karena untuk sifat lem tembak ini dia awalnya itu cair ya, jadi kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan dulu cuy. Setelah dirasa untuk lemnya itu kering, baru waktunya kita colok kembali cuy untuk soket aktif balancernya. Nah, di sini gue akan merapikan kabel guritanya itu menggunakan kabel tis ya. Jadi agar kondisi kabel itu tidak terlalu berantakan cuy.
Nah, untuk rangkaian aki lithium level 4 ini sudah jadi cuy, sudah selesai ya. Nah, di sini gue akan memberikan komponen alternatif lain nih cuy, untuk sebagai pengaman dari lithium level 4 ini. Ini namanya BMS cuy, Battery Management System. Jadi fiturnya itu kurang lebih sama seperti active balancer tadi cuy. Jadi kalau dia mempunyai fitur cut off cuy. Untuk menggunakan komponen BMS ini sebaiknya gunakan yang kapasitas ampere besar cuy, jika kalian ingin menggunakan untuk rangkaian starter sepeda motor. Sebab jika kalian gunakan yang ampere kecil, nanti dia akan cut off cuy. Jadi akan harus di jumper kembali untuk menghidupkan dari rangkaian si BMS ini. Menurut gua penggunaan active balancer yang tadi aja ini udah cukup ya cuy, jika keadaan motor kalian itu sehat untuk arus chargingnya cuy, ada di kisaran 14,3 volt. Nah, setelah rangkaiannya selesai, kalian bisa menempatkan baterai ini di wadah ataupun di kotak aki cuy. Di online shop kalian bisa menentukan ukuran sendiri kotak aki untuk wadah baterai ini cuy. Oke, sampai di sini saja video tentang tutorial cara membuat aki rakitan dari lithium level 4 cuy. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel gua, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar cuy. Oke, terima kasih dan nantikan video gua selanjutnya.